Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas terkait latar belakang dalam suatu proposal penelitian. Kembali kita melihat definisi riset menurut KPPI Daring. Riset adalah penyelidikan atau penelitian suatu masalah secara bersistem kritis dan ilmiah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Kita akan fokus pada bagian masalah. Terdapat dua macam masalah, yakni masalah kelompok individu, masyarakat, atau organisasi, dan masalah penelitian. Kita akan lihat lebih detail pada slide berikut ini. Di dalam proposal ada dua bagian yang memuat masalah. Yang pertama di latar belakang, dan yang kedua ada pada rumusan masalah. Di dalam latar belakang, kita mengungkapkan konteks permasalahan yang dihadapi oleh kelompok individu, masyarakat, atau organisasi. Kemudian apa kesenjangan pengetahuan atau solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dan berikutnya adalah apa peran atau kegunaan tesis atau penelitian yang dilakukan terhadap kesenjangan pengetahuan atau solusi tersebut. Sementara pada bagian rumusan masalah atau yang sering disebut juga sebagai pertanyaan penelitian, kita menuliskan permasalahan yang harus diselesaikan oleh peneliti yang hasilnya dapat digunakan untuk menyelesaikan konteks permasalahan. Gambar berikut ini bisa kita gunakan untuk memahami perbedaan dua masalah tadi. Kelompok individu, masyarakat, dan organisasi menghadapi suatu masalah atau yang disebut sebagai konteks permasalahan. Masalah ini bisa diselesaikan dalam beberapa alternatif solusi. Misalkan kita mengetahui ada 3 alternatif solusi, 1, 2, dan 3. Dari hasil kita melakukan tinjauan pustaka, ternyata pengetahuan untuk melakukan alternatif solusi 1 dan 2 itu sudah tersedia. Sementara untuk melakukan alternatif solusi ketiga, pengetahuannya belum ada. Nah, alternatif solusi 3 maka menjadi kandidat yang baik untuk kita melakukan penelitian. Dengan rumusan penelitian atau pertanyaan penelitian, bagaimana menyediakan alternatif solusi 3. Nah, pertanyaan penelitian ini menjadi masalah bagi peneliti. Kenapa kita memilih alternatif solusi 3 yang pengetahuannya belum ada? Karena kembali pada definisi penelitian atau riset bahwa tujuannya adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan pengertian, mendapatkan fakta baru, atau melakukan penafsiran yang lebih baik. Jika kita hanya menggunakan atau menerapkan pengetahuan yang sudah ada, maka kita tidak bisa disebut sebagai melakukan penelitian. Pada bagian latar belakang, kita menuliskan konteks permasalahan yang dihadapi oleh kelompok individu, masyarakat, atau organisasi. Berikut ini contoh konteks permasalahan yang bisa kita tuliskan pada latar belakang. Yang pertama, birokrasi proses layanan pemerintahan yang rumit dan panjang. Kedua, media sosial ternyata berdampak buruk pada perilaku sosial. Ketiga, kepuasan pelanggan menurun meski telah menerapkan sistem informasi. Keempat, sistem informasi tidak menghantarkan manfaat yang dijanjikan. Agar proposal penelitian mendapatkan perhatian yang cukup dari pembaca proposal tersebut, maka kita harus menuliskan pula urgensi penelitian yang bisa dinyatakan dalam bentuk pernyataan hal atau dampak buruk apa yang dapat terjadi jika penelitian tidak dilakukan. Penulisan latar belakang biasanya dimulai dari konteks yang umum ke permasalahan yang dihadapi atau mengerucut. Semakin ke bawah, bahasan mestinya semakin spesifik. Kita bisa mengilustrasikan seperti pada gambar berikut. Di awal kita tuliskan konteks yang umum, masih luas, tetapi semakin kita menulis, kita mengerucut menuju ke permasalahan yang akan kita angkat. Ada tips untuk menuliskan latar belakang, yakni sebelum menulis paragraf, mulailah dengan mengidentifikasi poin-poin utama yang akan disampaikan. Hal ini untuk memastikan penyampaian yang runtut. Berikut ini contoh poin-poin yang perlu dituliskan di latar belakang jika kita ingin mengangkat masalah sistem informasi tidak menghantarkan manfaat yang dijanjikan. Kita bisa tuliskan,
Apa peran sistem informasi di organisasi? Apa manfaat penggunaan sistem informasi? Apakah yang dimaksud dengan kegagalan sistem informasi? Apa saja kegagalan sistem informasi yang pernah terjadi? Apa saja faktor-faktor penyebab kegagalan tersebut? Setelah kita mempunyai poin-poin seperti ini, kita mulai menjawab dengan merujuk pada sumber atau literatur yang sudah ada. Contoh yang lain, masalah yang ingin diangkat adalah media sosial berdampak buruk pada perilaku sosial. Beberapa poin yang perlu diangkat di latar belakang adalah apa definisi media sosial, apa saja jenis dan contohnya. Bagaimana penetrasi media sosial di masyarakat, dan apa saja bentuk pemanfaatan media sosial. Kemudian, apa definisi perilaku sosial? Apa saja faktor pembentuk perilaku sosial? Apa dampak buruk media sosial pada perilaku sosial? Masalah ini terdiri dari dua isu utama. Yang pertama adalah media sosial, dan yang kedua adalah perilaku sosial. Maka, kita bisa menuliskannya secara mengerucut tetapi bertahap. Yang pertama adalah bagaimana kita membawakan cerita dari definisi media sosial hingga pemanfaatan media sosial. Yang kedua adalah bagaimana kita menyampaikan definisi perilaku sosial hingga dampak buruk media sosial pada perilaku sosial. Pertanyaan-pertanyaan ini kita jawab dengan merujuk pada berbagai sumber atau literatur. Tips yang lain dalam menuliskan latar belakang adalah berikan definisi istilah atau konsep kunci yang digunakan dalam penelitian. Hal ini perlu untuk menyamakan pemahaman pembaca dengan maksud penulis. Dalam menyampaikan masalah, kita perlu mempunyai data pendukung, sehingga pembaca punya keyakinan bahwa masalah tersebut memang benar-benar terjadi, bukan sekedar karangan penulis. Untuk mendapatkan data pendukung, kita bisa mengambil dari berbagai sumber, antara lain pernyataan pihak berwenang. Ini bisa kita lakukan dengan wawancara langsung oleh peneliti, atau kita mengambil dari berita di surat kabar atau media massa yang lain. Kita juga bisa mendapatkan data pendukung dari survei atau observasi awal yang dilakukan oleh peneliti atau oleh peneliti lain. Dan yang ketiga, kita bisa mendapatkan data pendukung dari studi literatur yang menyatakan hal-hal yang serupa. Berikut ini contoh latar belakang yang disertai dengan data pendukung. Masalah yang ingin diangkat adalah birokrasi proses layanan pemerintahan yang rumit dan panjang. Kita mencari, ternyata kita mendapatkan dua sumber. Yang pertama dari pihak berwenang, berupa pernyataan kepala dinas terkait, dan dari survei awal berupa hasil kuesioner keluhan masyarakat. Kemudian kita tuliskan secara ringkas, misalkan dalam suatu paragraf berikut ini. Kepala Dinas Perizinan Kota XYZ mengatakan bahwa proses layanan yang diselenggarakan di dinasnya masih perlu ditingkatkan. Pengakuan ini senada dengan hasil survei ketidakpuasan masyarakat. Hasil survei mengindikasikan bahwa 83% dari 300 responden menyatakan proses layanan terlalu rumit dan panjang. Ini adalah contoh yang lain. Masalah yang diangkat adalah sistem informasi tidak menghantarkan manfaat yang dijanjikan. Data pendukung diperoleh dari observasi awal berupa data objektif dan studi literatur terhadap sejumlah literatur yang menyatakan hal serupa. Yang bisa dicontohkan secara ringkas dalam paragraf berikut ini. Investasi teknologi informasi sebesar 2,5 miliar rupiah untuk pengembangan sistem informasi rantai pasok ternyata tidak meningkatkan keuntungan perusahaan secara signifikan. Peningkatan keuntungan perusahaan hanya berkisar antara 2% hingga 5% per tahun. Hal ini dapat disebabkan karena tidak disertai perubahan cara kerja meski telah menggunakan sistem informasi. Tips yang lain dalam menulis latar belakang adalah jelaskan semua konsep kunci yang tertulis pada judul. Sehingga setelah membaca bagian latar belakang, pembaca diharapkan sudah memahami mengapa judulnya demikian dan mengapa penelitian perlu dilakukan. Berikut ini contoh bagaimana kita mengidentifikasi konsep kunci pada judul. Contoh yang pertama, judul adalah pengaruh perceived value dan transactive memory system terhadap pemanfaatan media sosial untuk mendapatkan informasi wisata.
Beberapa konsep kunci yang dapat diidentifikasi adalah perceived value, transactive memory system, pemanfaatan media sosial, dan informasi wisata. Keempat konsep ini harus sudah dijelaskan di dalam latar belakang. Contoh yang kedua, implementasi e-learning untuk pembelajaran yang efektif bagi siswa SMK di daerah tertinggal. Studi kasus SMK Negeri 1 Tambelangan, Kabupaten Sampang. Identifikasi kata kunci menghasilkan konsep e-learning, pembelajaran yang efektif, SMK di daerah tertinggal, dan SMK Negeri 1 Tambelangan sebagai studi kasusnya. Konsep-konsep ini sudah harus dijelaskan pada latar belakang. Contoh yang ketiga, model e-service untuk pelayanan kesehatan pada perawatan pasien di rumah. Tiga konsep kunci dalam judul ini adalah model e-service, pelayanan kesehatan, dan perawatan pasien di rumah. Contoh yang keempat, manajemen sumber daya teknologi informasi pada laboratorium komputer menggunakan COVID-5 dan balance scorecard. Kita bisa identifikasi ada beberapa konsep kunci di sini, yakni manajemen sumber daya teknologi informasi, laboratorium komputer, COVID-5, dan balance scorecard. Konsep-konsep kunci pada judul harus dijelaskan di latar belakang. Demikian penjelasan terkait dengan latar belakang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.